Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun perkenalkan, nama saya Irfan Jalan Awal dengan nomor NPM 2213053069 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan resum materi PKKMB hari pertama sampai PKKMB hari keempat. Di hari yang pertama, materi yang pertama yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh Bapak Yusriandi YSIKM Medcom. Di sini beliau menjelaskan tentang apa itu Undang-Undang ITE serta perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang ITE, dan juga contoh-contoh pelanggaran hukum di dunia maya, serta memberikan tips and trik kepada kami agar tidak terjerat dengan Undang-Undang ITE dan tujuan sebenarnya dari pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Materi yang kedua yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti perundungan atau bullying yang disampaikan oleh Ibu Dr. Susiati Herawati ST MSI. Beliau menjelaskan tentang apa itu sebenarnya bullying dan bullying dapat terjadi di lingkungan mana saja. Setelah itu, beliau menjelaskan tentang apa arti pemuda menurut undang-undang dan tanggung jawab generasi muda. Kemudian beliau menyampaikan tentang akibat-akibat dari kemunduran budaya. Beliau juga memberikan pesan kepada kami bahwa mahasiswa adalah agen pembangunan, jadi jangan hanya belajar, tapi lakukanlah meta-analisis mencari solusi dari permasalahan masyarakat. Materi yang ketiga yaitu pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA. Beliau menyampaikan bahwa karakter masyarakat Islam di Indonesia itu berbeda dengan karakter masyarakat Islam yang ada di Jazirah Arab. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu memberikan pengaruh positif kepada bangsa Indonesia itu sendiri, di mana di Indonesia dapat menyatukan antara agama dan negara dan dapat menyatukan antara nilai-nilai ketuhanan atau agama dengan nilai-nilai keadilan. Di hari yang kedua, materi yang pertama yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haryandi SHMS. Beliau menjelaskan tentang visi Indonesia di tahun 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur, di mana untuk merealisasikan hal tersebut maka butuh 4 pilar pembangunan. Kemudian beliau menjelaskan tentang tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tantangan yang akan kita hadapi ke depannya, dan 6 indikator profil pelajar Pancasila. Materi yang kedua yaitu kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, kampus sehat, masalah lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Asep Sutahar MS. Beliau menyampaikan bahwa permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia itu sama. Oleh karena itu diperlukan kesadaran lingkungan hidup pada diri kita masing-masing. Serta beliau memberitahu kepada kami bagaimana caranya untuk mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari di bumi. Kemudian beliau menjelaskan tentang manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko dan contohnya dalam lingkungan. Kemudian beliau menjelaskan tentang kampus sehat, serta beliau menjelaskan tentang apa upaya yang dilakukan UNILA untuk kampus sehat. Dan beliau memberitahu kepada kami bahwa UNILA memasuki urutan 15 besar UI Green Matrix. Materi yang ketiga yaitu etika dan norma mahasiswa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Yulianto MSI. Beliau menjelaskan tentang definisi mahasiswa,
karakter-karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan, dan karakter-karakter mahasiswa yang ideal, serta beliau memberitahu kepada kami bagaimana caranya menjadi mahasiswa yang ideal. Materi yang keempat yaitu perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi yang disampaikan oleh Bapak Profesor Suharso PhD. Beliau menjelaskan tentang ICT Staging Universitas Lampung, tantangan, infrastruktur, dan fasilitas dan layanan. Di hari yang ketiga, materi yang pertama yaitu pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Batuan Raja MPD. Beliau menjelaskan tentang metode pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan dampaknya pada mahasiswa, serta beliau menyampaikan tentang perbedaan kehidupan pembelajaran di SMA dan di perguruan tinggi. Kemudian beliau menjelaskan tentang plagiarisme dan cara menanganinya. Materi yang kedua yaitu sistem perkuliahan dan pembimbing akademik yang disampaikan oleh Bapak Dr. Riwandi MPD. Beliau menjelaskan tentang definisi kuliah, fakta-fakta lulusan perguruan tinggi, kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian beliau menjelaskan tentang metode pembelajaran di perguruan tinggi yang menggunakan sistem kredit semester atau SKS, tujuan SKS, beban SKS, dan bobot SKS. Kemudian beliau menjelaskan tentang apa yang disediakan oleh program studi pada era Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Materi yang ketiga yaitu fasilitas, fakultas, dan kemahasiswaan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Supriyadi MPD. Fasilitasnya yaitu berupa tayu, 2 tempat parkir terpadu, gedung dekan, gedung-gedung aktif yang membantu pembelajaran, Panglima Polim, dan kampus B Unila. Materi yang keempat yaitu tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni yang disampaikan oleh Ibu Dr. Rismawanti Rini MPD. Di sini beliau menjelaskan tentang tugas-tugas bagian kemahasiswaan dan alumni. Serta beliau memberikan saran kepada kami untuk dapat menjadi mahasiswa yang aktif dalam perlombaan atau organisasi. Di hari yang keempat, materi yang pertama yaitu pendidikan disampaikan oleh Bapak Dr. Iswandi SPD. Beliau menjelaskan tentang pembimbing akademik, konseling untuk mahasiswa, beban SKS, kecurangan akademik, dan etika berkomunikasi dengan dosen. Materi yang kedua yaitu menumbuhkan mental yang gigih dan tangguh bagi mahasiswa yang disampaikan oleh Ibu Dia Utaminingsih SPSI MA PSI. Beliau menjelaskan tentang niat. Sebagai mahasiswa kita harus memiliki niat yang jelas. Niat diabarkan sebagai mengirim surat. Jika kita salah menulis alamat surat, maka surat tersebut akan salah sampai tujuan. Beliau juga menjelaskan tentang kita harus memiliki mental yang tangguh sebagai mahasiswa dan kondisi-kondisi yang terjadi pada saat ini. Materi yang ketiga yaitu hidup sebagai mahasiswa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Chandra. Beliau menjelaskan bahwa mahasiswa harus semangat dalam meraih prestasi tetapi jangan meninggalkan perkuliahannya. Materi yang keempat yaitu perkenalan dengan pimpinan prodi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Rapani MPD. Di sini beliau menyampaikan tentang latar belakang prodi PGSD berada di kampus B Metro, dan setelah itu perkenalan dengan dosen-dosen. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dan kekurangan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.